berjuang bersama kita kokoh. Terima kasih. Sebentar. Ini orasi mau apa? Channel Gatot udah bisa bawa sama RMI. Ya aja. Kalian sudah siap? Untuk yang belum, yang pengen orasi, tolong kirim nama-namanya dari kita panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam demokrasi Indonesia. Salam perubahan Indonesia. Salam perbaikan Indonesia. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi karena pada siang hari ini, pada 5 Maret 2024 ini, kita kembali berkumpul, kita kembali bertemu di depan gedung rakyat, di depan gedung DPR MPR RI dengan satu tujuan, dengan satu misi, dengan satu visi, yaitu menegakkan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya. Panas terik mentari, lapar dan dahaga, lelah dan sebagainya, itu tidak menjadi hambatan buat kita semua, para pejuang-pejuang rakyat, para pejuang-pejuang demokrasi, para pejuang-pejuang keadilan. Kita hadir di tempat ini, kita datang di tempat ini untuk yang kedua kalinya dalam jumlah massa yang besar. Setelah tanggal 1 Maret 2024 beberapa hari yang lalu, kita hadir bukan karena dimobilisasi dengan uang. Kita hadir bukan karena dimobilisasi dengan nasi bungkus, tetapi kita hadir atas nama kepentingan rakyat Indonesia, bukan juga atas nama kepentingan paslon tertentu, tetapi kita hari ini mengatasnamakan rakyat Indonesia, mengatasnamakan kepentingan masyarakat Indonesia, hadir untuk menuntut keadilan, hadir untuk menuntut agar demokrasi di Republik ini menjadi demokrasi yang terhormat, menjadi demokrasi yang benar-benar kepemimpinan, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya, kita tengah merasakan bagaimana harga-harga sembako yang mulai melonjak naik. Kita mulai melihat, kita mulai merasakan bagaimana kelangkaan sembako yang mulai ditemukan di berbagai tempat di Republik ini. Bagaimana mungkin Indonesia sebagai negara agraris, lalu kemudian harga beras bisa melonjak naik? Bagaimana mungkin Indonesia sebagai negara yang subur, tetapi harga cabai melonjak naik? Ini menandakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan, menjalankan kepemimpinannya tidak becus. Betul Bapak Ibu? Tidak benar. Betul Bapak Ibu? Gantung aja. Kemudian kita melihat ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat lainnya. Lalu bagaimana mungkin rakyat Indonesia masih mendukung dia, masih mengagung-agungkan dia, masih melindungi dia? Bagaimana mungkin suara itu dilontarkan oleh kita? Bagaimana mungkin kita bisa bertahan dalam situasi seperti hari ini? Lebih kurang 10 tahun
Joko Widodo menjadi presiden Republik ini. 100 tahun. Tetapi kita melihat angka pengangguran semakin meningkat. Yang mirisnya, tenaga kerja asing pun juga secara membabi buta didatangkan ke negeri kita, yang tentu sangat melukai hati rakyat Indonesia yang sampai hari ini masih membutuhkan pekerjaan yang layak, Bapak Ibu. Betul? Kemudian kita melihat bagaimana demokrasi hanya tinggal menjadi buah bibir. Demokrasi hanya tinggal menjadi bualan para elit, bualan Jokowi, bualan para menterinya dan kroni-kroninya. Kenapa demikian? Karena kita melihat proses politik, proses pemilu yang kita harapkan benar-benar bisa berlangsung secara jujur, berlangsung secara adil, berlangsung secara transparan dan rahasia, mengedepankan hak-hak rakyat untuk menentukan pilihannya terhadap kepemimpinan nasional. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi Joko Widodo tidak menempatkan dirinya secara bijak sebagai kepala negara, tidak menempatkan dirinya secara bijak sebagai pemimpin negara. Kenapa? Karena kita melihat bagaimana marwah Mahkamah Konstitusi yang menjadi salah satu anak kandung dari reformasi yang diperjuangkan lebih kurang 25 tahun yang lalu dicabik-cabik, dilecehkan, direndahkan hanya untuk kepentingan Joko Widodo dan dinasti politiknya. Betul? Ini adalah fakta. Ini bukan bualan, ini bukan hoax semata. Karena kita bisa melihat bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, bagaimana kita bisa melihat keputusan sidang MK Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dengan tegas bahwa lolosnya anak presiden yang bernama Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden itu memperlihatkan pelanggaran etis yang tidak bisa ditoleransi. Lalu bagaimana kita berharap tentang etika kita bernegara dan berbangsa kalau konstitusi negara, kalau konstitusi bangsa Indonesia kemudian ditabrak hanya untuk ambisi kekuasaan keluarga dinasti politik Joko Widodo. Oleh sebab itu kita hadir di sini, kita datang di sini dengan penuh semangat, dengan penuh kebersamaan, tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Kita meneriakkan satu suara bersama: turunkan Jokowi sekarang juga, turunkan Jokowi sekarang juga, turunkan Jokowi sekarang juga, turunkan Jokowi sekarang juga, turunkan Jokowi sekarang juga. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan Jokowi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya. Alhamdulillah sehat kembali. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur yang bermanfaat dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Wahai saudara-saudaraku, apakah kita masih membiarkan rakyat ditindas atau untuk melayan? Bangkit untuk melawan para pemerintah yang tidak demokratis, melawan pemerintah
melawan pemerintah yang melanggar konstitusi. Betul? Termasuk Presiden Jokowi bersama aparatur negaranya. Mereka telah memanfaatkan kekuasaan dan menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis. Betul? Jokowi sudah melakukan dinasti politik yang biasa. Maka hari ini rakyat berkata Jokowi akan segera diturunkan. Betul? Jokowi diturunkan. Betul? Saudaraku semuanya, mari perlu kita ketahui bahwa yang kita lawan sekarang ini adalah tegakkan keadilan. Betul? Dan kesejahteraan rakyat. Betul? Saya bukan datang ke sini untuk melakukan penegakan hukum. Kenapa? Karena hukum bisa dibeli, hukum bisa diperjualbelikan. Betul? Kita tuntut keadilan, kita tuntut kesejahteraan rakyat. Betul? Ingat, Islam sangat mengutuk itu namanya perbuatan apa? Sogok menyogok. Perbuatan namanya apa? Sogok menyogok. Karena dengan adanya sogok menyogok, apa? Hukum di Indonesia tidak akan berlaku. Betul? Makanya yang berkuasa tetap akan menang, yang tidak berkuasa tetap akan kalah. Oke? Makanya itu terakhir saya ngajak, mari semua kita akan sepakat kalau ini sampai di Mahkamah Konstitusi. Betul? Mendukung hak angket segera dilakukan. Betul? Turunkan Jokowi. Mau gak mau selesaikan. Seharusnya kita menciptakan reformasi baru, pembaharuan reformasi baru. Hari ini, tahun ini 2024, kita mengadakan reformasi baru. Turunkan Jokowi. Betul? Turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowinya di mana sekarang? Jokowinya di mana? Katanya mau kita turunkan, di mana dia? Baik, kawan-kawan yang mau orasi silakan untuk bergabung di belakang. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita bikin yel-yel. Maksudkan Jokowi! Maksudkan Jokowi! Maksudkan Jokowi! Kawan-kawan sekalian, hari ini kita berkumpul di sini untuk membela bangsa kita yang sudah dikoyak oleh para penjahat-penjahat demokrasi. Kawan-kawan sekalian, hari ini, mulai hari ini, jangan sampai kita menjadi budal. Semakin hari harus semakin semangat. Saya sebagai dinamisator untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mau orasi untuk segera berkumpul di belakang Mobil Komando. Ini kita ada kawan dari oke, siap serahkan kepada kawan dari Petisi Brawijaya. Silakan merapat ke depan Mobil Komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu ayyuhil ladzina yuqatiluna fi sabilihi safan kanahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad, berjuang di jalannya dengan cara bersaf teratur seakan-akan bangunan yang kokoh. Takbir! Saudara-saudara, pada hari ini kita berkumpul di sini adalah dalam rangka menolak pemilu curang. Setuju? Karena pemilu ini bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk rakyat, tapi untuk anaknya Jokowi. Betul nggak? Kita tahu di awal peraturan perundang-undangan DKKG, MK dikebiri, KPU digagahi, dan Bawaslu dipecundangi. Oleh karena itu kami di sini tidak lagi berbicara angka-angka bahwa biang kerok daripada pemilu curang adalah Jokowi.
komando, karena dia adalah perusak demokrasi yang kerok permasalahan di negeri ini. Maka kami menuntut kepada DPR RI untuk tidak berlaku panci. Katakan benar, jika benar, katakan salah, tidak salah. Dan sudah jelas bahwa Jokowi adalah otak daripada pelaku pemilu curang. Setuju? Takut? Tidak ada kata mundur. Andaikan Dewan pun ternyata panci, maka kami yakin rakyat akan terus melawan. Tidak akan pernah berhenti berjuang untuk menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa jika rejim hasil pemilu curang, maka akan menghasilkan rejim bajingan, rejim koruptor, dan para penjahat. Camkan itu. Saudara Jokowi pernah menantang, jika kalian bisa mengalahkan saya, hebat katanya. Di sini kami datang, tunjukkan, hadapi rakyatku, tidak lari mencari diri kemana-kemana. Sepakat? Tolak pemilu curang, takbir. Tolak pemilu curang, takbir. Demikian, saya Sudrajat, perwakilan dari Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup mama Indonesia! Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, semakin siang semakin merah, semakin siang semakin memanas. Olehnya itu, agar kita menjadi masa aksi yang tertib, menjadi masa aksi yang solid, maka kami meminta kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan yang masih jauh dari masa, silahkan yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kemudian Bapak Ibu, kita akan mengakomodir semua para orator-orator ulung pada siang ini. Kita mempersiapkan satu mobil komando lagi. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan orasinya, kita bagi dua. Satu di mobil ini dan satu di mobil sebelah kiri saya, sehingga semuanya bisa terakomodir, tetapi tetap dalam satu komando. Kita batasin maksimal 5 menit satu orang. Karena jam 3 sore kita ingin supaya para wakil rakyat yang di dalam itu datang menghampiri masa aksi dan kemudian menyambut aspirasi kita tentang realisasi hak angket kecurangan pemilu, tentang penolakan harga-harga, kenaikan harga sembako, dan yang terakhir tentang makzulkan atau lengserkan Jokowi dengan segera. Semangat! Baik, saya persilahkan kepada orator selanjutnya. Bagi yang mau orasi di mobil sana silahkan mendaftar kepada Pak Sul. Ya. Kemudian bagi yang akan orasi di sini ada Bang Winston dan kita semuanya yang akan mempersilahkan dengan tertib Bapak Ibu menyampaikan orasi politiknya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Oke kawan-kawan, masih semangat? Ada suaranya, merdeka! Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka kita melihat dan kita menjuta dalam penyelenggaraan pemilu saudaraku. Teman-teman dari petisi Projaya yang berkumpul, teman-teman petisi Projaya berkumpul. Anda datang kemari bukan untuk selfie, Anda datang kemari untuk menyampaikan aspirasi. Setuju? Teman-teman, izinkan kami menyampaikan surat dukungan. Surat dukungan hak angket DPR atas pemilu curang 2024. Assalamualaikum.
membuat aturan budaya dalam kebajikan. Rahayu, 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 merdeka. Menyikapi situasi politik, ekonomi, dan sosial di masyarakat pada saat ini semakin memprihatinkan pasca pemilu 2024 yang sangat mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Serta banyaknya gerakan masyarakat dan mahasiswa, akademisi, profesional, tokoh agama, dan tokoh-tokoh bangsa, pensiunan TNI dan Polri ingin mengkritisi pelaksanaan pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan. Kami, masyarakat yang bergabung dalam petisi Brawijaya yang telah menyampaikan petisi beberapa waktu yang lalu, maka melalui forum ini kami ingatkan kembali: 1. Menolak hasil Pilpres dan Wakil Pilpres yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Setuju nolak? Yang kedua, meminta dilaksanakan pemilihan ulang Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 dan mengganti para komisioner KPU dan komisioner Bawaslu. Setuju? Yang ketiga, memprotes keras deklarasi kemenangan paslon nomor 2 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count. Yang keempat, meminta Bawaslu untuk memprotes secara hukum paslon nomor 2 atas deklarasi kemenangan tersebut. Yang kelima, meminta kepada Ibu Rutan untuk mendiskualifikasi 02. Bapak Ibu sekalian, aksi kita ini seperti bola salju. Hari ini kita sedikit, kita dilaksanakan pemilihan ulang, maka kita akan dobrak gedung DPR. Setuju? Kita harus bertahan dan para wakil rakyat harus keluar. Sebagai rakyat, kami menorehkan Kapten Tentara hari ini sebagai bukti bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik, ini ada kawan dari Surabaya ini. Ya. Wah. Cek, cek. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Saya tidak melihat kawan-kawan yang di trotoar. Kawan-kawan yang di trotoar masih semangat? Kawan-kawan yang di trotoar masih semangat? Ayo kawan-kawan yang di trotoar, saya minta masuk barisan kawan-kawan. Kawan-kawan yang di trotoar, masuk barisan kawan-kawan. Bahwa kita aksi terpimpin kawan-kawan. Kita bukan gerombolan kawan-kawan. Ayo kawan-kawan yang masih berteduh, yang masih di bawah pohon kawan-kawan, masuk ke barisan kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, rapikan barisan kita kawan-kawan. Kita satu komando, rapikan barisan kita. Kita jangan terberai-berai. Kita jangan tercerai-berai kawan-kawan. Ayo kawan-kawan yang masih di trotoar, jangan takut kepanasan, jangan takut kecapean. Untuk kawan-kawan yang di trotoar, ayo gabung. Ayo gabung kawan-kawan yang di bawah pohon. Abang-abang, ibu-ibu yang masih di bawah pohon, kakak-kakak semua. Ayo bang, maju bang. Ayo yang di trotoar, kawan-kawan yang di trotoar, rapatkan barisan kita. Kita mau menghadap gedung DPR ini kawan-kawan. Kita mau menyampaikan aspirasi kita kawan-kawan. Ayo kawan-kawan yang di trotoar, saya minta dengan sangat untuk masuk barisan. Kawan-kawan yang di bawah pohon, kawan-kawan yang di bawah pohon, kawan-kawan yang di bawah pohon, saya minta masuk ke barisan. Ayo kawan-kawan, kita datang ke sini bukan untuk berteduh. Kita hadir di gedung DPR ini. Kawan-kawan yang di bawah pohon, kawan-kawan yang di bawah pohon, saya minta masuk ke barisan. Ayo kawan-kawan, kita datang ke sini bukan untuk berteduh. Kita hadir di gedung DPR ini memperjuangkan apa yang menjadi keinginan rakyat kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, jangan ada yang di bawah pohon, jangan ada yang di trotoar. Kita tidak sedang tamasya di sini. Kita tidak sedang tamasya. Ayo kawan-kawan yang di bawah pohon, yang
Yang mau revolusi ayo maju. Yang mau revolusi ayo gabung. Yang mau revolusi, yang mau revolusi, yang mau revolusi ayo gabung. Ayo kawan-kawan buruh yang masih di trotoar, yang masih di pinggir jalan, yang masih berteduh, ayo rapatkan barisan kawan-kawan. Kita satu komando, kita satu komando, satu perjuangan. Jangan ada yang berteduh, jangan ada yang berteduh di bawah pohon. Bahwa kita hadir ke sini ingin menyampaikan aspirasi kepada DPR RI ini. Kita tidak tamasya di sini, bukan duduk-duduk di trotoar, bukan berdiri di bawah pohon. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang di pinggir-pinggir trotoar, masuk barisan kawan-kawan. Masuk barisan kawan-kawan. Rapikan barisan kita. Kita jangan terberai, kita jangan tercerai-berai kawan-kawan. Ayo kawan-kawan yang masih di trotoar, kawan-kawan yang masih di trotoar, ayo kawan-kawan, satukan barisan kawan-kawan. Satukan barisan. Masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Kawan-kawan, kedatangan kita ke gedung DPR RI ini bukan mau bermain-main, bukan hanya sekedar duduk-duduk manis kawan-kawan. Kita menyampaikan aspirasi kita kepada DPR RI untuk segera, cepat, secepat mungkin untuk menelusuri kecurangan pemilu 2024. Betul? Kita minta anggota DPR, ketua DPR RI, anggota DPR RI untuk segera melakukan secepatnya hak angket agar terbuka kecurangan pemilu 2024 yang dilakukan oleh Jokowi kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Kita tahu Jokowi di pemilu 2024 tidak netral. Jokowi yang harusnya netral menjadi presiden, tapi yang kita lihat Jokowi menjadi tim sukses dari Prabowo Gibran kawan-kawan. Betul? Dan kita minta Jokowi mundur hari ini juga, karena Jokowi tidak pantas memimpin negeri ini kawan-kawan. Betul? Jokowi telah memperkosa demokrasi, memperkosa MK kawan-kawan. Yang kita harapkan pemilu 2024 bersih, jauh dari kecurangan. Tapi nyatanya kawan-kawan, Jokowi memakai kekuasaannya untuk memenangkan, bukan memenangkan rakyat, tapi memenangkan anaknya Gibran. Betul? Betul kawan-kawan? Kita minta anggota DPR RI untuk segera, secepatnya, jangan tunda-tunda, jangan malu-malu, untuk segera bentuk hak angket agar kecurangan bisa memanggil KPU, bisa memanggil Bawaslu, bisa memanggil Jokowi untuk mempertanggungjawabkan kecurangannya. Betul? Betul kawan-kawan? Kita tahu dari awal pemilu 2024 Jokowi sudah cawe-cawe dengan meloloskan Gibran di MK. Di MK ada pamannya, ada paman dari Gibran yang meloloskan. Ini sangat sudah merusak demokrasi kawan-kawan. Kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Kalau saya teriak Jokowi, kawan-kawan bilang mundur ya. Jokowi! 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 Atau kita mundurkan kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Karena kita tidak menerima hasil pemilu curang kawan-kawan. Kita tidak mau pemilu 2024 ini dicurangi kawan-kawan. Ini semua sudah didesain, sudah disetting oleh Jokowi. Maka kita minta anggota DPR segera membuat hak angket. Ayo kawan-kawan yang masih di trotoar, rapikan barisan kawan-kawan, maju depan kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, kita rapikan barisan kita. Jangan malu-malu kawan-kawan, jangan malu-malu, jangan suka-suka, rapikan barisan kita. Kekuatan kita adalah kekuatan rakyat. Kita harus solid kawan-kawan. Kita tunjukkan kepada Jokowi bahwa rakyat Indonesia
minta Jokowi mundur dan sembako diturunkan kawan. Betul kawan-kawan? Baik, kita kasih waktu maksimal 3 menit ya menyampaikan orasi politiknya. Silakan. 3 menit. Ya, 3 menit maksimal. Soalnya banyak yang akan menyampaikan orasi juga. Kita akan gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisi pasang para belum omnen kontra omnes. Bersiap-siaplah untuk kita berperang sebelum kita damai. Karena hari ini ketidakadilan sudah ada di negeri ini, dipelopori oleh pemimpinnya sendiri, oleh Jokowi yang hanya bekerja sebagai kepala keluarga untuk anak-anaknya, bukan lagi sebagai kepala negara, bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan lagi sebagai bapak bangsa, tapi dia hanya sebagai bully yang bekerja untuk anak istrinya yang merusak bangsa dan negara kita. Merdeka! 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 Bersiap-siaplah untuk berperang. Hari ini kita semua berkumpul di sini dari Sabang sampai Merauke. Saya Aloy Susanti dari Timur membawa aspirasi dari banyak orang Timur bahwa rakyat di mana-mana resah, rakyat di mana-mana sedih, rakyat di mana-mana malu melihat pemimpinnya, melihat presidennya melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak sebagai presiden, sebagai kepala negara Republik Indonesia. Karena itu tidak ada kata lain, kita harus melawan. Karena itu tidak ada kata lain, kita hari ini saya berdoa untuk kita semua mengangkat tangannya menuju gedung DPR. Wahai DPR, hari ini rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke datang kepada DPR untuk satu, segera memproses hak angket untuk memasukkan Jokowi dan pemilu ulang di negara ini. Karena negara ini pemilunya tidak adil, pemilunya kurang, pemilunya tidak benar, tidak sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Yang kedua, kami minta kepada DPR RI supaya segera memakzulkan Jokowi karena sudah tidak pantas sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, kami meminta supaya DPR RI membuat keputusan mendiskualifikasi Paslon 02 karena jelas-jelas mereka melakukan kecurangan yang sistematis, yang terstruktur, yang masif. Betul saudara-saudaraku. Karena itu DPR, kami orang-orang terpilih, orang-orang terberkati, orang-orang dibiayai oleh negara Republik Indonesia. Ingat cerita rakyatku, ingat bahwa ada panggilan nurani, ada panggilan Ibu Pertiwi untuk mempertanggungjawabkan bangsa kepada bangsa dan negara. Baik, Bapak. Karena itu kami minta DPR jangan main-main. Pak, ini Pak Pendeta juga mau menyampaikan. Merdeka! 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 Jokowi mundur! Pendeta. Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Terima kasih. Saya dari KKB Papua, Koalisi Kebenaran Berkuasa. Kita di sini tidak bicara tentang
Mbak. Jadi hari ini harus ada agenda yang matang untuk menurunkan Jokowi. Jokowi sekarang sedang di Australia, nggak usah suruh balik, setuju? Jangan suruh dia masuk ke sana lagi, setuju? Setuju ya? Berarti kita hari ini nggak balik ke rumah, setuju? Sudah mau baju belum? Hari ini kita nginep di sini sampai tanggal 9, siap? Sampai Jokowi lagi saja. 1, 2, 3, kalau saya bilang Jokowi, maju, Jokowi, maju, Jokowi, Jokowi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Profesor Refli Harun. Kami persilakan. Tepuk tangannya. Yang masih ada di trotoar, kami persilakan untuk maju ke depan. Tidak hanya sebagai kerumunan, tetapi sebagai barisan yang sebentar lagi akan masuk ke DPR. Kasih tahu, Pak. Kasih tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Ya, kawan-kawan semua, kita berada di sini bukan untuk alasan yang batil, bukan untuk alasan yang tidak benar, bukan alasan untuk mengacau negara, dan juga bukan alasan untuk merepotkan bapak-bapak pengaman semua. Kita di sini karena kita cinta Indonesia, benar nggak? Kita cinta tanah air kita. Kita tidak ingin dipimpin oleh orang yang curang. Karena itulah kita memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil. Kawan-kawan semua, pemilu yang jujur dan adil bisa diperjuangkan dimanapun. Dan aspirasi masyarakat tidak boleh dibungkam dengan aparat hukum, dengan pengadilan dan lain sebagainya. Karena itu kawan-kawan semua, di sini kita menyampaikan aspirasi. Apa itu aspirasinya? Mau tahu? Mau tahu aspirasinya apa? Kita mulai dari yang rendah dulu aspirasinya ya. Pertama, kita menolak pasangan calon yang menang karena curangan. Tolak paslon curang. Kalau nolak berarti harus didiskualifikasi. Soal cara itu nanti kita perdebatkan. Yang penting adalah diskualifikasi calon curang. Yang kedua, kita tidak ingin pemilu kita dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berpihak. Kawan-kawan semua percaya pada Bawaslu dan KPU? Percaya kepada Bawaslu dan KPU? Kalau tidak percaya, berarti kita tuntut berhentikan KPU dan Bawaslu. Berhentikan KPU dan Bawaslu. Maka itu tuntutan yang kedua. Tuntutan yang ketiga adalah, mau nggak pemilu ini diulang? Mau nggak pemilu ini diulang? Diulang siapa lawan siapa? 01 lawan 02 bagaimana? Buang kemana? Buang ke laut, ya. Hukum dari demokrasi yang adil adalah kalau Anda curang, kalau Anda pakai doping, kalau Anda pakai steroid, maka Anda harus didiskualifikasi. Setuju? Setuju? Kawan-kawan semua, nanti kita berharap bahwa perjuangan kita ini
parlemen jalanan ini, berapapun jumlahnya, didukung oleh bapak-bapak di belakang. Hari ini hari sidang pembukaan kembali. Kita berharap bapak-bapak dan ibu-ibu di belakang mulai menginisiasi hak angket. Setuju dengan hak angket? Setuju dengan hak angket? Karena itulah kemudian kita geruduk, kita dorong, kita support hak angket. Kalau mereka tidak ajukan hak angket, biar kita duduk di DPR. Kita buat revolusi lagi. Kita buat reformasi lagi. Kalau hari ini jumlah kita sekian, besok mudah-mudahan 1 juta orang ke sini. Jadi kita dorong angket, oke? Kita dorong DPR menggunakan ototnya untuk menolak kekuasaan yang cawe-cawe. Siapa yang cawe? Siapa yang curang? Siapa yang harus dimaksudkan? Dan terakhir, tuntutan kita adalah sudah sejak lama, sudah setahun dan 2 tahun belakangan ini, seharusnya presiden kita dimakzulkan. Sudah terlalu banyak melanggar konstitusi, mulai dari dugaan ijazah palsu sampai kemudian cawe-cawe dalam pemenangan paslon tertentu. Karena itu kawan-kawan semuanya, jangan ragu. Saya sudah katakan kemarin, minta masukkan Jokowi adalah aspirasi konstitusional, aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu sekali lagi saya minta teriakan yang sama-sama ya, makzulkan Jokowi, makzulkan Jokowi. Sekali lagi, makzulkan Jokowi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjuang, dan sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Kita berkumpul di sini. Kita berkumpul untuk mendengar wakil-wakil kita di gedung bundar ini agar menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kita. Karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Apakah saudara-saudara sekalian setuju bahwa negara ini tidak baik-baik saja? Saya telah berusia 3/4 abad, tapi saya sengaja turun di sini untuk memberi semangat kepada saudara-saudara saya semua agar kita menuntut hak kita, hak atas kedaulatan rakyat yang merupakan usaha dari revolusi. Cita-cita revolusi adalah membuat harkat martabat rakyat menjadi pemilik dari bangsa ini. Amandemen Undang-Undang Dasar itu telah merubah semuanya. Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaannya, alinea 1 membuat kedaulatan bangsa dan negara Indonesia
Bangsa di sini adalah rakyat. Tapi apakah rakyat sekarang sudah berdaulat? Apa rakyat sudah bermartabat? Apa yang dilakukan oleh rezim ini? Rezim ini menjual kedaulatan rakyat kepada oligarki, kepada mereka cukong-cukong yang menjadi pengkhianat bangsa. Karena itu rezim ini telah melanggar cita-cita revolusi. Kedua, tugas kewajiban dari pemimpin atau penyelenggara negara adalah mensejahterakan kehidupan berbangsa. Apakah rezim ini telah mensejahterakan kehidupan berbangsa? Apa yang terjadi saat ini? Untuk mendapatkan beras, kita harus antri berkilo-kilometer. Apakah ini keadilan? Berarti pemerintah telah gagal mensejahterakan kehidupan bangsa. Alinea 3, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apakah bangsa kita telah cerdas? Di daerah-daerah yang saya kunjungi, saya telah berjalan dari Aceh sampai Papua. Begitu banyak rakyat kita yang dibawa kecerdasan. Begitu banyak anak-anak kita yang hanya putus tingkat sekolah dasar, bahkan tidak sekolah sama sekali. Berarti rezim ini sudah gagal melaksanakan Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, rezim ini harus kita makzulkan, harus kita lengserkan. Setuju? Oke, karena waktu yang singkat, saya sekali lagi mengajak kawan-kawan dan saudara-saudara semua, berjuanglah untuk negeri ini, karena NKRI harga mati adalah harkat dan martabat kita. Sekali lagi, siap berjuang? Siap untuk memakzulkan Jokowi? Siap untuk menekan DPR RI untuk melaksanakan hak angket? Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Sekali berjuang, kita tetap berjuang. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kita datang ke sini untuk menyuarakan keadilan. Maka kita harus pun berlaku adil. Olehnya itu, kami dengan hormat meminta kepada seluruh massa aksi, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang merasa berteduh, ayo kita rapatkan barisan ke tengah barisan, Bapak Ibu. Kita harus adil dengan kawan-kawan kita yang sedang berpanas-panasan, yang juga lelah, haus, lapar, dan dahaga. Olehnya itu, kami minta dalam hitungan ketiga semuanya sudah merapat ke barisan massa. Kita merapat. Ayo. Halo Bandung. Dua. Ayo rapat. Jangan ada yang berenang, Bapak Ibu. Ayo merapat. Tiga. Baik, Bapak Ibu, kita berharap tertib karena aksi kita masih panjang. Baik, Mas, kita satu-satu ya, ganti-gantian ya. Oke. Jadi tolong tertib, Bapak Ibu yang ingin menyampaikan orasinya. Ini ada dua mobil, bisa di mobil ini, bisa di mobil sebelah. Ya, jangan semuanya di sini karena kapasitasnya terbatas. Dan kita atur masing-masing 3 menit paling lama. Karena banyak
Ya, nanti gantian Pak. Oke. Baik, selanjutnya dari mana? Dari Tasikmalaya. Kita berikan waktu 3 menit Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Setelah itu silahkan di mobil komando sebelah 3 menit. TikTok kita. Baik, terima kasih. Sekali lagi mari berkumpul. Kita berbahagia dengan panasnya matahari ini karena kita menginginkan keadilan. Takbir! 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 Masya Allah. Kita ketuk pintu langit. Kita meminta kepada Allah. Kita bersolawat asyil. Mari bersama-sama. Allahumma Sayyidina Muhammad wa ashkirihim bil-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkirihim bil-zalimin bil-zalimin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya santri dari Tasikmalaya, saya aliansi masyarakat Muslim Tasikmalaya dengan ini menyatakan wakul wajahatul batil innahum batilan kana jahumu. Yang pertama, kita akan masuk Ramadan, betul? Kita akan masuk Ramadan, betul? Kira-kira kalau masuk Ramadan, hitungan bulan Ramadan masuk ke KPU 30 hari apa 300 hari? 30 hari 300 hari. Berarti KPU bego. Berarti KPU berat. Berarti KPU tidak becus, betul? Untuk itu kita usut KPU nomor 1, betul? Yang mulia, saudaraku rakyat Indonesia merdeka. Yang kedua, kira-kira kalau KPU-nya nggak bener, Bawaslu-nya bener nggak? 2019 saya bermalam-malam menunggu keputusan Bawaslu. Ternyata malam-malam saudaraku. Malam-malam ya saudaraku, berarti tidak adil, betul? Yang adil luncurkan, yang adil hancurkan, betul? Yang ketiga, kalau KPU-nya tidak benar, Bawaslu-nya tidak benar, berarti yang di atasnya Presiden tidak benar. Yang pertama, cawe-cawe, tadi sudah dikatakan oleh Bang Rafi. Mari kita semua sepakat untuk betul-betul Jokowi itu lengser ke Prabon, betul? Kita majukan, betul? Saya ucapkan Jokowi, saudara-saudara sebutkan majukan. Jokowi! 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 Insya Allah Tasikmalaya, Jawa Barat, Banten siap untuk memajukan Jokowi. Takbir! Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Baik, kita persilahkan 3 menit ya. Ya, 3 menit. Nanti gantian sama ada aktivis 98. Silakan 3 menit. Terima kasih. Calon yang bidang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sedang satu tanah air.
menuntut kepada Jokowi. Semangat. Baik. Pemilu telah kita lalui. Tapi apa yang telah terjadi kita tahu sama. Dari Bawaslu tutup mata, dari KPU tutup telinga, sehingga mereka semua buta dan tuli. Masihkah Anda percaya? Kecurangan sudah merajalela. Jika memang sistem Sirekap itu yang error, tapi kenapa errornya hanya 02 yang suaranya melambung, yang 1 dan 3 turun? Apakah itu error? Yang namanya sistem itu sudah disetting oleh seorang IT. Artinya dari sebelum pemilu kita sudah dibuat oleh mereka dizolimi. Satu kata, lawan. Satu kata, semangat. Baik, hari ini tanggal 1 Maret kemarin saya turun. Hari ini pun saya turun. Bukan berarti saya pengangguran. Saya punya keluarga, saya punya pekerjaan, dan saya punya karyawan. Tapi saya peduli terhadap negeri. Jika saya tidak peduli terhadap negeri, buat apa pada sanakan? Demi Allah Rasulullah, saya peduli terhadap negeri ini. Bukan saya mencari sensasi, saudara-saudaraku. Ayo, sadarkan semua masyarakat Indonesia. Selamat jalan demokrasi, selamat jalan pribadi Jokowi. Merdeka! 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 Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gantian, ya. Ya, Baik. Tes. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa Indonesia. Hidup emak-emak yang lawan. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya. Ada informasi bahwa insya Allah dalam waktu yang tidak lama anggota DPR RI akan keluar menghampiri masa aksi. Olehnya itu kami berharap kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan, perlihatkan bahwa kita adalah masa rakyat yang sadar, masa rakyat yang solid, masa rakyat yang tidak takut dengan panas terik matahari. Maka sekali lagi kami minta kepada Anda semuanya yang masih bernaung di bawah pohon, yang masih duduk di bawah pohon, silahkan mendekat merapat ke barisan masa aksi, tepat di mobil komando. Kita minta kepada Anda semuanya, kita ingin memperlihatkan bahwa apa yang kita suarakan bukanlah hanya disampaikan atau diminta oleh segelintir orang, tapi diminta oleh representasi rakyat Indonesia. Baik, saya persilahkan kepada aktivis 98 yang pernah merasakan bagaimana kejamnya Orba, bagaimana kejamnya orang-orang yang terlibat di zaman Orde Baru saat itu. Silahkan Bung, 3 menit ya. Udah style layar apa pegangin. Tes. Woi, terima kasih Denkonya. Aduh, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami di sini juga di berbagai kota mendesak parlemen untuk bangkit lagi. Parlemen
mempunyai fungsi pengawasan lagi. Selama ini apa kata presiden? Ya, itu diiakan oleh parlemen. Mari kita tinggal sendirian. Kita bersama elemen-elemen gerakan di berbagai kota mendesak agar hak angket tidak masuk angin. Stylenya segini. Lalu tinggiin. Hak angket adalah untuk masuk untuk memahami, mengetahui, membuktikan Presiden Jokowi sebelum pemilu sudah melakukan Badan orang kalau melanggar undang-undang dan ikut cawe-cawe. Beserta struktur aparatur negara dari pusat dan daerah, sipil dan itu harus dibongkar, karena kalau tidak itu adalah kekalahan kesekian kali rakyat. yang mana yang mana tuh yang merah. Maaf, sudah bintang 7. Tapi kami akan terus menggulirkan dan mengatakan kepada masyarakat bahwa gerakan di bawah ekstra parlementer belum mati. Dia menjadi oposisi sejati, menjadi oposisi yang lebih tidak belak-belok, menjadi oposisi yang tidak tergiur oleh kekuasaan dan uang. Hidup rakyat lawan dinasti politik. Jokowi langsungkan maaf karena saya pasien cuci darah menurut tidak begitu bisa menyampaikan aspirasinya. Terima kasih. Ambulan itu ambulan, ada yang mendapat ambulan. Ya, ambulan dia masuk. saya Ya, ambulan ya, silakan. naik dan mungkin Hidup rakyat Indonesia. nah, sekarang disambung lagi Kepada yang kami hormati, Sehat aja. kita berikan tepuk tangan kepada anggota DPR kita yang sudah hadir menjemput aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan demokrasi ini tegak, kawan-kawan sekalian. Sambil bakar bannya sambil dibakar satu untuk memperlihatkan bahwa rakyat sedang marah, rakyat sedang membara melihat situasi negeri yang sedang porak-poranda. Sudah, oke. Kami persilahkan. Gak usah bakar ban. Aku takut. Kami persilahkan kepada itu yang dimokok-mokokkan kurangin dulu orangnya. Kami persilahkan dengan hormat kepada anggota DPR RI. Yo, yang dimokok-mokokkan kurangin dulu orangnya biar anggota dewannya bisa naik. Iya, perang lah, udahlah. Jokowi! 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 Kalau aku bilang Jokowi, lengset kan? Jokowi! 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 Yang tanggal 1 tuh kan? Baik, PKI. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada anggota DPR
Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak untuk menyambut aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan agar hak angket segera digulirkan, agar supaya segala bentuk kecurangan pemilu yang mencederai demokrasi kita segera terungkap. Bahkan campur tangan Jokowi dan kroni-kroninya bisa segera diungkap dan segera diadili oleh rakyat Indonesia. Sepakat! Termasuk harga-harga kebutuhan rakyat yang meningkat dan langka. Kita berharap ada komitmen kerakyatan dari anggota DPR RI terhadap situasi rakyat dan situasi bangsa kita hari ini. Lengserkan! 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 Baik, dengan hormat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan, salam perjuangan. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, terima kasih telah datang di rumah rakyat ini, di rumah bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu berhak untuk menyampaikan aspirasi. Dan saya sampaikan selamat datang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hati nuraninya hidup, akal sehatnya hidup, yang sangat menghargai suara rakyat, yang tidak menyukai negeri ini memimpin hasil kecurangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, memang tidak banyak orang yang peduli, memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin ketika di depan matanya ada kecurangan dan berani untuk melawan kecurangan itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini. Sepakat? Kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang telah diberikan oleh undang-undang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahkan banyak para pakar mengatakan, para rektor, guru-guru besar sudah bersuara. Orang yang tidak punya kepentingan dengan politik sudah bersuara. Puluhan bahkan ratusan sudah bersuara bahwa terjadi kejanggalan dalam proses pemilu tahun 2024. Bahkan politisi juga sudah mengatakan bahwasanya pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat barbar. Pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat buruk. Banyak kepala desa yang mengadu kepada kami sendiri. Mungkin tidak hanya di dapil saya, di mana mereka itu diancam, diintimidasi, mau dikriminalisasi kalau tidak ikut dengan apa yang diarahkan oleh rezim sekarang ini. Dan itu turun tangan segala kekuatan yang diberikan. Belum lagi kita tahu bagaimana coba bansos yang dikucurkan menjelang pemilu ini di tahun 2024 ini lebih besar daripada bansos ketika pandemik, ketika COVID melanda Indonesia. Bayangkan lebih 450 triliun bansos digunakan, dan itu digunakan untuk kepentingan politik. Itu tidak bisa dibantah. Dan proses di pemilu, bagaimana kita lihat secara bersama-sama, bagaimana Sirekap bisa berubah
angka-angkanya, bahkan kalau dijumlahkan semuanya, satu TPS itu bisa 800 jumlah pemilihnya. Padahal satu TPS antara 250 sampai 300 paling banyak. Ini fakta. Belum lagi ketua KPU-nya, komisaris KPU-nya banyak yang bermasalah. Ada suara-suara hati nurani dari penyelenggara, kita acungkan jempol, tetapi kadang-kadang mereka tidak berani. Macam-macam yang digunakan untuk bagaimana suara dimanipulasi. Tentu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya hati nurani tidak bisa diam melihat ini. Ini bukan masalah kalah dan menang, tetapi ini adalah masalah prosesnya. Prosesnya berlaku adil dan jujur tidak. Ini bukan masalah kalah dan menang. Kita siap kalah dan siap menang. Tetapi ketika kalah harus yang menang harus dengan yang jujur. Ada ungkapan Bapak Refli Harun mengatakan, saya tidak rela dipimpin oleh pemimpin hasil kecurangan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, secara konstitusi DPR bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu 2024 ini, di mana yaitu bisa DPR ini mengajukan hak angket. Dan fraksi PKS pada paripurna tadi siang sudah menyampaikan bahwasanya fraksi PKS mengajukan hak angket untuk pengawasan pemilu 2024 ini. Begitu juga diikuti dengan PKB, begitu juga diikuti dari fraksi PDI Perjuangan. Ada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ini adalah konstitusi. Politisi lain, partai politik lain yang tidak setuju, jangan tidak setuju, tidak mengakui hak angket ini, karena hak angket ini adalah konstitusional. Hak angket ini kita sepakati bersama ketika kita membuat undang-undang. Kenapa harus alergi dengan hak angket? Kalau orang tidak salah, tidak akan takut. Betul tidak? Maka hak angket ini akan berproses. Mudah-mudahan partai-partai yang lain, bahkan kita katakan partai yang sekarang berkoalisi, kalau punya hati nurani ketika melihat kecurangan, jangan takut untuk digulirkannya angket. Apalagi DPR ini salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan. Kalau pemerintah ini tidak diawasi, maka dia akan berbuat semena-mena. Kami berada di sini ditunjuk oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wakil daripada bapak-bapak dan ibu-ibu adalah untuk mengawasi dan memastikan pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Dan undang-undang mengamanahkan bahwasanya pemilu harus dilakukan secara jurdil, jujur dan adil. Ketika ada indikasi bahwasanya pemerintah tidak melakukan pemilu ini, dalam hal ini KPU, secara adil dan jujur, maka berhak DPR untuk mengajukan hak angket. Apalagi disinyalir lembaga-lembaga pemerintahan ada yang ikut-ikut untuk mengintervensi untuk memenangkan pihak tertentu dalam pemilu ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan perjuangan kita ini akan
menemukan hasilnya nantinya. Dan insya Allah kami akan berjuang di DPR. Dan tadi mulai pembukaan sidang kali ini sudah disuarakan agar hak angket ini kita gulirkan di DPR ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Salam keadilan, salam perjuangan, salam hati nurani rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, baru saja dengan penuh semangat dan komitmen bersama rakyat kita mendengarkan penjelasan dari perwakilan kita, anggota DPR RI, tentang komitmen mereka di dalam mengungkap segala bentuk kecurangan pemilu melalui hak angket. Tadi ada 3 partai politik besar yang sudah menyebutkan komitmennya. Yang pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera PKS. Yang kedua adalah Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Dan yang ketiga adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Masih ada 2 partai lagi, yakni Partai Nasdem dan Partai P3. Kami ingin mendengar sinyalmen yang ada dari dalam, dari Kakanda. Itu yang pertama. Yang kedua, rakyat sedang menjerit tentang harga beras yang naik, tentang harga cabai yang naik, dan ancaman kenaikan harga BBM serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kita ingin mendengar bagaimana komitmen anggota DPR di dalam bersama dengan rakyat memperjuangkan ini semua. Dan yang terakhir, kami semua sudah gusar dengan pemerintahan Joko Widodo. Maka kami juga ingin mendengar bagaimana statement politik dari anggota DPR kita ketika rakyat sudah berteriak lengserkan Jokowi. Apakah lengserkan Jokowi juga akan muncul dari dalam gedung di dalam sana? Kita tunggu lengserkan Jokowi diteriakkan dari dalam gedung DPR sana. Sepakat? Baik, silakan Kakanda. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pertanyaan yang pertama mengenai partai lain yang saya jawab bahwasanya ada 2 partai, yaitu Nasdem dan P3. Saya katakan tadi, kebetulan mungkin tidak hadir juru bicaranya ketika instruksi di paripurna, kami tidak menemukan 2 partai ini, dan secara umum pasti mereka juga setuju, karena mereka merasakan bahwasanya banyak sekali kecurangan, banyak sekali indikasi tidak jujuran dalam pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024. Kemudian masalah harga beras dan makanan pokok, tadi fraksi PKS dan beberapa fraksi lainnya juga menyoroti ini. Harga beras yang naik, kami katakan bahwasanya kalau harga beras itu naik, kemudian petani sejahtera itu tidak jadi masalah. Tetapi harga beras naik, yang sejahteranya itu adalah cukong-cukong. Petaninya tetap menderita. Jadi ternyata impor yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak menghasilkan apa-apa. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kemudian yang ketiga, kita tetap harus di jalur konstitusi. Apakah kemudian Bapak Jokowi memungkinkan untuk dimaksudkan? Konstitusi mengatakan boleh kalau dia melanggar undang-undang. Nah, penilaian itu
tentu penilaiannya bersama-sama yang kemudian digodok di DPR, kemudian diajukan ke MK. Adik bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita harus sesuai konstitusi, harus sesuai dengan konstitusi. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang sekalian, ada satu hal yang saya khawatirkan dan kita khawatirkan bersama, bahwasanya kalau kecurangan ini dibiarkan, ini adalah pendidikan politik simpan dalam otak generasi kita. Yang penting menang dengan cara apapun. Apa jadinya negeri kita ini kalau kepala desa yang penting menang walaupun dengan curang, jadi bupati, wali kota yang penting menang walaupun curang, jadi gubernur yang penting menang walaupun curang? Ini bahaya bagi negeri kita ini. Saya yakin kehadiran Bapak Ibu di sini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi adalah untuk kepentingan bangsa. Bukan untuk kepentingan hari ini, tetapi kepentingan masa depan negeri kita, anak cucu kita, negeri kita. Maka perjuangan ini tidak boleh berhenti. Perjuangan ini perlu selalu diperjuangkan, perlu dikobarkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semua. Begitu Bapak. Gantung Jokowi, gantung! Mati ketika pemimpin yang hadir adalah pemimpin yang dihasilkan oleh proses yang jujur dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Lawan kecurangan, jangan biarkan demokrasi kita diinjak-injak oleh orang-orang tertentu. Ingat itu, rakyat bangun, rakyat melawan, rakyat menindas. Saatnya rakyat berbicara di gedung ini. Oke, teman-teman, di sini kita, suara kita, ini yang sudah kita cap jempol darah perwakilan dari masyarakat, kita berikan kepada perwakilan kita anggota DPR RI. Setuju? Kepada Bapak Dewan yang terhormat, tolong sampaikan, ini adalah perwakilan rakyat Indonesia yang sudah kami tandatangani dan cap jempol darah. Artinya rakyat siap mati untuk negeri ini. Setuju? Takbir! Takbir! Masih semangat! Baik, Bapak Ibu, masih semangat. Baru saja kita mendengarkan sikap politik dari anggota DPR RI yang pada prinsipnya poin-poin yang kita sampaikan, poin-poin yang kita perjuangkan berhari-hari, bahkan sampai beberapa hari ke depan sudah mendapatkan jawaban dari anggota DPR RI. Dan ini akan kita kawal bersama. Olehnya itu, kita masih punya waktu untuk menyampaikan orasi-orasi politik di tempat ini, sehingga agar tertib dan semuanya bisa terakomodir. Kita tetap memberikan waktu masing-masing 3 menit bergantian. Dari mobil sini bergantian mobil sebelah, begitu seterusnya. Ya, oke, silakan.
Silakan dari mobil komando 3 menit Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukawijaya Sajarhukum. Saya Sukawijaya Sajarhukum dari komunitas Cinta Pemilu Jurdil, KCP Jurdil. Kami sudah mengirim surat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Senin 12 Februari untuk meminta fatwa hukum namanya Supreme Court Order. Kenapa begitu? Karena KPU sudah melanggar hukum, melanggar undang-undang, melanggar peraturan KPU itu sendiri. Artinya KPU sudah pantas untuk melalui proses Bukan ketua KPU. jadi KPU itu adalah curang karena dia sudah melakukan penerimaan seorang Gibran tanpa merubah peraturan KPU itu sendiri. Dia menerima pendaftaran tanggal 25 tanpa ada perubahan. Sampai sekarang belum ada perubahan. Artinya yang KPU sudah berkolaborasi dengan kekuasaan. Kekuasaan ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pemilu. Artinya rezim Jokowi bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya pemilu ini. Dia bisa diproses sebagai orang yang bersalah karena melanggar hukum. Artinya saat ini bisa terjadi diskualifikasi terhadap pemilu yang saat ini yang dianggap pelakunya pelaku kecurangan. Itu saja yang saya sampaikan karena surat ini sudah saya sampaikan kepada Ibu Ketua DPR, kepada MPR, DPD, Ketua PDI Perjuangan dan Nasdem. Ada semua keterlibatan di sini. Ya, saya berharap jangan sampai angket ini hanya buah-buah saja. Jangan sampai mereka disogok dengan 10 miliar satu orang. Bahaya, karena oligarki bisa mensuap mereka. Oligarki bisa membayar 10 miliar satu orang. Bahkan 100 miliar pun dia bayar untuk membatalkan hak angket. Hak angket sangat kondisional seperti yang disampaikan oleh anggota Dewan PKS. Jadi saya berharap hak angket ini terus digulirkan. Ya, komunitas Cinta Pemilu Jurdil mengawal dari sisi hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sampai. Ingat, di sini bukan kita datang hanya dibayar karena 1.000 rupiah. Kita di sini karena demi rakyat itu sejahtera. Ketua KPU harus digulingkan. Jangan biarkan Ketua KPU dan kawan-kawannya merusak demokrasi dan pemilu kita yang sudah dibangun lebih baik. Jangan biarkan Ketua KPU itu duduk menikmati fasilitas di mana fasilitas itu dibayar oleh bapak-bapak. Karena itu maksudkan Ketua KPU adalah salah satu solusi. Jangan biarkan dia duduk enak sementara rakyat sengsara. Rejim ini rejim bermasalah. Jangan biarkan rejim ini membuat rakyat itu susah. Katanya rakyat sejahtera. Sejahteranya di mana? Apakah bapak-bapak sejahtera? Sejahtera di mana? Beras itu harganya sudah mahal tuh, masih bagus, mahal. Maka itu pemerintah ini harus didesak. Tidak bisa dibiarkan. Jangan biarkan. Jangan juga buat demo-demo yang bayaran. Kita ini bukan demo-demo bayaran. Kita di sini untuk kesejahteraan rakyat. Bukan demo yang habis demo dibayar 100.000, 50.000. Masa idealisme kita dibayar dengan 50.000? Masa idealisme kita dibayar dengan 100.000? 50.000 di Jakarta beli nasi habis. Sementara kejujuran, keadilan yang harus diperjuangkan oleh orang-orang seperti mereka dibayar untuk membela yang salah. Apakah kita perlu sama dengan mereka? Apa kita perlu sama dengan mereka? Tidak. Kita harus buktikan bahwa kita adalah rakyat pecinta demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia jangan dirusaki. Hanya 1.000 rupiah, hanya 50.000 rupiah. Mereka enak, mungkin anak pejabat, sehingga ngomongnya enak. Bagaimana dengan rakyat kecil yang ada di pinggir jalan? Ini harus kita perjuangkan, bapak-bapak. Tidak boleh kita biarkan pemilu curang di depan mata kita. Apakah kita jadi penonton? Pemilu curang, mau menang atau kalah itu urusan Anda. Yang penting dengan jalan yang
jujur, adil, sesuai dengan konstitusi kita, bukan dengan cara-cara yang tidak berkenan dan melanggar konstitusi. MK saja berubah usia, MK saja bisa berupaya agar usia di undang-undang dirubah dengan seenaknya. Kali ini muncul lagi. Bang, Inilah pamannya beliau. Ya. Sekian dan terima kasih. oke, ya, gantian langsung disambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara abada wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul as-sadiqul awfa. Anak-anakku, saudara-saudaraku, seluruh bangsa Indonesia yang ada di seluruh Indonesia, hari ini kedaulatan rakyat habis diinjak-injak oleh presiden kita yang bernama Jokowi. Maka hari ini rakyat boleh menuntut untuk diturunkan atau dia harus mundur diri. Saudaraku, sebetulnya sudah ada undang-undang yang kami keluarkan pada tahun 2003. Nama undang-undangnya adalah Etika Kehidupan Berbangsa. Tatkala seorang pejabat negara mempunyai kesalahan yang sudah kasat mata, maka dia harus turun atau diturunkan. Maka KPU harus automatically turun atau diturunkan. Dan Jokowi juga sudah terlalu banyak kesalahannya. Menurut Undang-Undang Etika Kehidupan Berbangsa, mestinya dia harus turun mundur sendiri atau kita menurunkannya. Setuju saudara sekalian? Tolong Bapak DPR, tadi dari Pak PKS sebetulnya saya pengen menyampaikan, tolong diputar kembali Undang-Undang tahun 2003 yang berbunyi judulnya adalah Etika Kehidupan Berbangsa. Tatkala seorang pejabat negara telah melanggar aturan-aturan negara, tidak perlu pengadilan, tidak perlu mahkamah lagi. Karena apa? Kalau pengadilan terlalu lama, harus ada yang namanya tidak sesuatu yang harus diperiksa panjang. Praduga tak bersalah itu memakan waktu panjang. Maka menurut Undang-Undang Etika Kehidupan Berbangsa, pejabat tersebut harus turun atau diturunkan. Setuju semua? Tolong DPR, dia sudah bisa diturunkan karena melanggar Undang-Undang Etika Kehidupan Berbangsa. Karena saya ikut pada waktu itu membidani lahirnya undang-undang tersebut. Yang kedua, saudaraku, ketahuilah bahwa ternyata undang-undang Sisdiknas yang dulu kita demo sampai 2 juta orang untuk mengesahkan, tatkala undang-undang itu ada berbunyi, seluruh siswa didik di satuan pendidikan manapun dia berhak menerima pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan kemudian diajarkan oleh guru yang seagama. Sekarang undang-undang tersebut dipinggirkan dan tidak ada lagi pendidikan agama di sekolah-sekolah. Apakah kita harus lawan? Maka kita minta kalau memang pendidikan agama dihapuskan, yuk kita ganti ketuhanan yang masa dibuang, Pancasila dibuang, ganti negeri ini negeri komunis. Setuju? Tidak, dia yang komunis, dia yang harus keluar dari negeri ini. Dan kita minta dia ditangkap, masukkan penjara, itu hukuman yang paling tepat. Allah sudah anjurkan pada kita, perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qatiluhum, lawan mereka, bunuh mereka. Sebetulnya kata-kata qatala yuqatilu, bunuh mereka. Yu'adzibkumullahu bi'aidikum. Allah yang akan mengajak mereka melalui tangan-tangan kita. Hari ini kita hadir, saya hadir sengaja untuk memberikan semangat pada saudara-saudaraku sekalian. Jangan berhenti sampai Jokowi turun masuk penjara, sampai KPU-nya masuk penjara, karena sudah
curang di atas curang. Ini negara dibikin seperti negara abal-abal. Anak baru kelas 2 SMA mau jadi wakil presiden. Apa jadinya negeri kita nanti? Jangan-jangan jadi ketua kelas saja belum pernah, apalagi ketua OSIS, tiba-tiba jadi wakil presiden. Ini memalukan, membuat rusak nama baik kita. Oleh karena itu sekalian, jangan berhenti, kita tetap demo, kita tetap minta sampai dia diturunkan dan masuk ke dalam penjara. Itu keputusan kita, dan menurut para hukum sudah tepat waktunya, karena memang sudah melanggar undang-undang etika kehidupan berbangsa. Terus jalan terus anak-anak sekalian, siap bergerak, siap demo terus, siap bergerak semuanya. Jangan takut, perintah surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan menolong kita, karena kita dizalimi, karena kita disakiti. Rakyat disuruh antri beras seperti tahun 60. Ini negara kaya. Kemarin dia buang 300.000 untuk membeli suara. Sekarang rakyat 300 juta disuruh untuk antri beras. Ini namanya kurang ajar betul-betul. Oleh karena itu, saudara sekalian, anak-anakku, jangan berhenti. Tetaplah kalian berdemo sampai dia dimakzulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anzil alaihim bala'atan ladzi la yuradu anil qawmi zalimin anil qawmi munafiqin. Allahumma aqsim anna wa jami'al muslimina minal bala'i wal waba'i wal mihani wal fitani ma la yaksifu illa ghairika. Allahumma ahlikil kafarata wa nusrikina zalimina alaina, khususan ala muslimina di Indonesia wa di Palestina wa di kulli makan. Allahumma sattib samlahu wa barik jamahu wa anzil alaihim bala'akal ladzi la yuradu anil qawmi zalimin. Allahumma asifihim adada waqtulhum badada la tugadiru minhum ahada. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan azab-Mu kepada mereka yang zalim, kepada kami, kepada Palestina, pada di mana saja umat yang sekarang dizalimi. Turunkan azab-Mu, perlihatkan pada seluruh bangsa Indonesia dia sedang menerima azab, agar jangan ada yang menyiru kelakuannya. Ya Allah, ya Tuhanku, hancur leburkan pasukannya, hancur leburkan barisannya, hancur leburkan kekayaannya. Hitung jumlah mereka, ya Allah, habisi mereka semua, pengkhianat-pengkhianat bangsa, jangan tinggalkan seorang pun jua. Allahumma ja'al hadza baladan aminan mutmainan wa sa'ira biladil muslimin wa ulata umurana. Allah mansur juyusal muslimin, Allah mansur juyusal muslimin, Allah mansur juyusal muslimin. Ya Rabb, jadikan pemimpin yang akan memimpin negeri kami adalah orang yang baik. Allah mawali alaina khiyarana wala tuwali alaina sirarana. Ya Rabb, hadirkan pemimpin yang akan memimpin negeri kami, orang yang baik, yang ada di dekat kami, yang lahir dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, punya pendidikan tinggi, agamanya bagus dan berakhlakul karimah. Jangan hadirkan pemimpin jahat yang banyak di sekeliling kami. Hancurkan pemimpin jahat itu. Ya Rabb, tolonglah kami. Kami yakin walillahi junudus samawati wal ardh. Kau punya tentara langit dan tentara bumi. Ya Rabb, turunkan pasukan-Mu, hancurkan pasukan-pasukan mereka yang zalim kepada kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sekalian, terakhir pesan saya, tolong baca doa Rabbana afrik alaina sabran wa sabit aqdamana, surat Al-Baqarah ayat 250 1000 kali sampai presiden yang kita inginkan dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca surat Al-Fat setiap malam, baca terjemahnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya. Takbir. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih diberikan semangat yang luar biasa, berpanas-panas, berkeringat, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang mau membayar. Kita masih mau hadir di lembaga yang menjadi perpanjangan suara rakyat. Yang perlu kita pertanyakan, masihkah lembaga-lembaga rakyat, institusi-institusi yang sekarang justru mengangkangi suara-suara rakyat? Apakah saudara-saudara mau dengan kondisi seperti ini terus? Apakah mau Indonesia bubar di 2030? Itu tergantung dari semangat persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Saat ini apa yang menjadi penyakit di Republik ini? Satu, saudara-saudara, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu yang telah merusak otak dan pikiran para lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penyambung lidah rakyat. Kita tidak mungkin berada di sini. Kita tidak mungkin berpanas-panas menyambangi lembaga kehormatan ini. Terpaksa, saudara-saudara. Karena apa? Karena suara kita sudah dinodai. Apakah mungkin lembaga yang seharusnya melindungi, menjaga suara kita itu justru mengkebiri suara kita semua? Saya dari emak-emak pejuang tangguh, mama berdasar, begitu sangat prihatin. Mungkin dari sebagian di sini banyak mama seperti saya yang penuh kekhawatiran dengan kondisi dan keadaan akibat politik yang carut marut di negara ini, akibat dari kecelakaan, akibat dari kerakusan lembaga-lembaga, institusi-institusi yang seharusnya menjadi pelindung kami. Apakah mungkin pemerintahan selanjutnya bisa kredibel, bisa dipercaya kalau saja awalnya kita sudah dicurangi, awalnya KPU sudah bermain mata, awalnya KPU Bawaslu sudah menjadi cawe-cawe penguasa? Pantaskah sekarang pemimpin kita masih tetap menjadi pemimpin kita? Saya bertanyakan sekali lagi, pantaskah Jokowi masih tetap menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia? Tidak pantas. Kalau tidak pantas, kita akhirnya menjadi preman jalanan. Karena apa? Karena suara hukum di Republik ini sudah muncul. Kita tidak mungkin berada di sini. Kita tidak mungkin berpanas-panas kalau saja suara rakyat, suara Tuhan itu betul-betul dijaga mawanya. Demokrasi, judulnya demokrasi, perutnya tidak sama sekali. Kenapa? Semua penuh rekayasa, semua penuh kebohongan. Apakah kita seluruh rakyat Indonesia akan diam? Tentu tidak. Saat ini kita harus terus menjadi preman jalanan untuk menyuarakan suara-suara kita di DPR. Ingat saudara-saudara, Presiden, DPR, MPR, KPU, Bawaslu, dan seluruh institusi kita yang menggaji, kita yang memberi makan mereka, dasinya, sepatunya, dan seluruhnya dari uang kita. Untuk itu, mari kita tetap menyemangati hati kita untuk terus menjadi
menjadi preman jalanan sampai Jokowi lengser. Sepakat? Sepakat. Lengserkan Jokowi. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Lanjut, Abang. Teman-teman, Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! itu Teman-teman, hari ini kita datang untuk menyuarakan aspirasi kita dengan baik-baik saja. Benar? Benar? Tapi jangan pancing kemarahan kita. Jangan pancing kemarahan rakyat. Kenapa? Ini pajak ini sebentar lagi kita jebol. Ya? Kalau rakyat marah, sebentar lagi kita jebol. Mau sekuat apa pagar mereka? Hah? Mau sekuat apa pagar mereka? Teman-teman, yang harus diingat tadi kita dengar anggota parlemen kita bicara akan berusaha untuk hak angket. Nah, kalau bermaju hak angket tanpa memakzulkan Jokowi hanyalah omong kosong. Betul tidak? Omong kosong tidak? Tanpa memakzulkan Jokowi. Maka kawan-kawanku semua, teman-temanku semua, persiapkan dirimu menjadi anggota parlemen jalanan. siap. Kita harus gelar sidang rakyat untuk menghakimi Jokowi beserta kroni-kroninya. Siap. Hari ini kita di sini, ya, bukan karena dukungan paslon nomor 1, nomor 3. Gak peduli itu. Kita gak peduli siapapun yang menang, kita gak peduli. Mau 01 menang, 02 menang, 03 menang, kita gak peduli. Karena apa? Karena mereka akan menjadi musuh rakyat ketika kebijakannya tidak pro pada rakyat. Betul tidak? Siap kita memusuhi kembali? Siap. Hari ini kita nyatakan Jokowi musuh rakyat Indonesia. Hari ini kita tegaskan Jokowi musuh rakyat Indonesia dan dia harus dimakzulkan. Bayangkan saja teman-teman, ratusan triliun uang kita dipakai untuk menggelar pemilu. Hasilnya anjing banget. Pemilu curang yang kita dapat. Kan babi kayak gini kan? Babi kayak gini. Kita tidak butuh pemilu. Kalau gitu, ngapa ini digelar pemilu? Kalau curang, kan selamat ratusan triliun uang kita. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Maka kita kobarkan semangat. Curang, perang. Curang, perang. Karena rakyat sudah siap perang. Tutup tol. Ingat, negeri ini dimerdekakan dengan darah dan nyawa. Hari ini kita mempertahankan demokrasi, ajar, jujur dan adil. Kita siap berkorban dengan darah dan nyawa. Jika curang, maka pilihannya adalah perang. Siap perang. Siap. Siap perang. Siap. Siap perang. Siap. Kepalkan tanganmu. Kami berjanji, jika curang, kita perang. Semangat kawan-kawan. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur, dan jangan pernah gentar. Ingat, jahanam-jahanam yang di dalam, mereka kita gaji. Jika mereka tidak patuh pada rakyat, kita seret nanti mereka keluar dalam sidang rakyat. Sepakat? Sepakat? Siap perang? Siap perang? Siap. Siap perang? Siap. Hidup rakyat Indonesia. Salam dariku, Niko Silalahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Saudara-saudara sekalian, hari ini kita jumpa lagi untuk terus
bangkit dan lawan. Karena hanya dengan bangkit dan lawan kita bisa menang, keadilan bisa tegak, kebenaran bisa tegak. Tidak melawan, mati dan kita terjajah. Jadi hari ini kita tetap bagaimana kita bisa memajukan presiden yang banyak melanggar undang-undang, melanggar aturan, melanggar etika, melanggar kebersamaan di antara masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, nanti kita ketahui sekarang beras mahal, bensin mahal, cabai mahal, semua mahal. Yang murah hanya satu, harga diri 100.000 untuk 5 tahun. Oleh karena itu kita harus melawan terus, jangan berhenti, jangan mundur, harus berjuang terus. Sekali lagi, manusia bisa makmur, manusia bisa tumbang, tapi selama perlawanan masih bergulir, kita akan terus maju. Sekali lagi pada seluruh Indonesia, mari kita maju, mari kita bangkit, lawan, lawan, dan lawan. Allahu Akbar, merdeka, merdeka, merdeka. Ya, lanjut ya, lanjut. 3 menit ya, 3 menit. Karena di sini antri 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Merdeka. Akbar, Allahu Akbar. semangat dan perjuanganmu. Mari kita dukung hak angket. Bansos hanyalah mandat politik. Usut tuntas atas bansos. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rekan-rekan kawan-kawan, dari Sabang sampai Merauke, kita berdiri di sini untuk menuntut keadilan. Saya sebagai bangsa dan negara Indonesia mewakili dari Banten bahwasanya kita di sini berdiri di sini untuk mendukung hak angket dari semua itu adalah yang tadinya adalah Jokowi. Maka dari itu Jokowi harus lengser dari jabatannya. Penjarakan Jokowi, penjarakan ketua KPU, penjarakan ketua Bawaslu. Wahai para senior, wahai para politikus, kalian jangan membesarkan diri kalian. Kalian jangan tajam ke atas, tumpul ke bawah. Yang salah ponis salah, yang benar ponis benar. Maka daripada itu, untuk kawan-kawan semuanya, turunkan Jokowi, majukan Jokowi, 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 takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Anda masih percaya Jokowi? Jokowi itu yakin Allah besar. Oleh sebab itu menjatuhkan Jokowi gampang. Ingat ya, satu cara saja. Kemarin ada 5 juta masa di JIS Jakarta International Stadium, itu Jokowi sudah ketakutan. Dan Anda tahu hari ini Jokowi kabur-kaburan. Kemarin tanggal 1 demo dia lari ke Kalimantan. Setelah Kalimantan dia lari ke Australia. Oleh sebab itu besok kita datang 10 juta. Siap? Kalau 10 juta, jangankan Jokowi, DPR macam-macam, kita bubarkan. Setuju? Sekali lagi, ini rejim mafia. Mafia bansos, mafia utang. Emang Jokowi bayar utang? Dia hanya ngutang 20.000 triliun. Kita dibohongi, dibilang 8.000 bohong. Dan bohong itu siapa? Misbah Guru, anggota dewan juga. Oleh sebab itu, hari ini kita datang mungkin sekitar 10 ribuan. Besok kita minta dalam 10 juta, setuju? Kita datang 10 juta, kita tutupi semua, kita minta Jokowi dipecat. Kalau tidak, DPR dibubarkan. Setuju? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, latihan. Ya. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul untuk perjuangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang tidak tahu mana pejuang, mana pecundang. Tokoh sudah menokoh. Di sini banyak yang sudah terkontaminasi, berlagak tokoh, tapi sudah terkondisikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berjuang tidak pada porosnya, tidak ada komando, berjuang sendiri-sendiri. Sering terjadi komunikasi, sering terjadi untuk diskusi, orasi, semua sudah dilakukan, tapi tidak pernah ada solusi untuk eksekusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau begini terus nggak ada artinya, tidak ada solusi untuk eksekusi. Bagaimana caranya ini terjalin dengan baik untuk memakzulkan atau sesuai dengan peraturan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu kata sekali lagi, cari solusi untuk eksekusi, karena demokrasi adalah hal yang mutlak. NKRI harga mati. Demokrasi, turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, Jokowi, Turunkan. Jokowi, Turunkan. Jokowi, Turunkan. Bakir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. ya Allah ya Rabbi, Engkau yang membolak-balikkan hati umatmu, tunjukkan kebenaran ya Allah. Kami sudah lelah berjuang, tapi belum tahu kapan ujungnya. Wahai tokoh, tolonglah kalian untuk benar-benar menjadi tokoh, jangan mau terkondisi. Wahai pejuang, jangan jadi pecundang. Di sini kami minta cari solusi untuk eksekusi. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teman-teman perangkat, tolong perhatian. Kalau ada anggota DPR yang mau keluar, tolong koordinasi ke mobil komando ya. Kalau tidak ada koordinasi mobil komando, kita tidak akomodir, oke? Sepakat ya? Sepakat. Oke, baik, terima kasih. Silakan lanjut, Bang. Ya, silakan, Bang. Azan. Break azan dulu, azan. Break. Oke, Kita siap. azan dulu Bapak Ibu ya. Ya, azan. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lanjut ya, lanjut. Yang mau syarat silakan, ya yang ini, ya. Lanjut, Bang, lanjut. Bang, lanjut. Oke, lanjut ya. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kita lihat ini Presiden Jokowi adalah presiden yang baik. Lebih baik dia jadi presiden Konoha, jangan jadi presiden Republik Indonesia. Siap kita masukkan? Siap masukkan Jokowi? Mana suaranya? Siap masukkan Jokowi? Siap masukkan Jokowi? Siap masukkan Jokowi? Berani hidup di sini? Berani hidup di sini? Sampai Jokowi langsung? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Mari kita bergabung semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kita kendor, kita kuatkan semua barisan. Karena ini momen yang tidak akan terulang lagi. Kita pelaku sejarah yang akan dilihat nanti di anak cucu bangsa kita sebagai penerus bangsa, bahwa kita berpartisipasi untuk Indonesia yang merdeka, yang berdaulat, yang berdasarkan Trisakti Bung Karno. Merdeka! 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 Oke, dari saya. Pertanyaan lanjut. Ini karena saran dari masa aksi, ya, karena waktunya sholat, jadi kita break 5 menit ya untuk sholat. Sepakat? Sepakat. Ya, supaya kita membedakan dengan yang tidak sholat, gitu ya. Oke, baik. Kita menghargai masukan dari teman-teman masa aksi. Jadi kita break 5 menit. Bagi yang muslim, silahkan mendirikan sholat. Bagi teman-teman non-muslim, kita tunggu sampai kawan-kawan kita muslim selesai mendirikan sholat, baru kita lanjut lagi perlawanan kita. Sepakat? Siap, sepakat. Silakan. Silakan yang ingin sholat, yang sudah ada wudhu langsung bikin saf biar cepat. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bang Afandi ya. Kita berikan waktu 5 menit ya. WhatsApp. Oke. WhatsApp untuk kita menunaikan ibadah sholat asar.
Tapi dia reka. Saya beli TV kan ini. Merah kayak gimana sih? Kayak dulu edit. Nggak ada Bang Edi. Nggak ada. Ada jenggot kan dia dulu. Oh, jadi jenggot dalam. Ada ini. Ambil orang ini.